Yang sampai sekarang survive bertahan itu kan memang yang indie label. Oh, tetap jualan kaset. Ada yang mau beli sekarang? Kalau sekarang kalau ada atau tidak ada kan buktinya kita masih ada sampai sekarang. Iya tahu. Gitu. Jadi kesadaran akan, let's say misalnya kesadaran akan kaset oleh Gen Z hari ini tuh ada. Ada. Intinya gitu Ji, artinya semua butuh kerjasama. Band, media, dan industri-industri, misalnya industri pertunjukan ya, misalnya ya. IO, siapa tuh misalnya, yang mau direkomendasiin ceritanya? Apa nih yang terkenal moto di luar tuh kayak TOD misalnya, Kapal Udara. Oh, Kapal Udara. Kapal Udara bagus juga itu sebenarnya. Itu ada kasetnya? Ada kaset, CD ada. Sebagai orang yang hidup dari industri musik nih ceritanya. Iya. Sudah merdekakah kita? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episode spesial kemerdekaannya Portal Media. Hari ini kita mau, jadi selama spesial edisi ini kita mengundang banyak teman-teman dari profesi yang berbeda, non politik, yang biasanya kita bicara politik. Kita undang-undang ke sini, kita mau dengar tentang profesi-profesinya dan makna arti kemerdekaan buat teman-teman ini. Hari ini unik sekali tamu kita hari ini karena beliau ini kalau orang-orang dulu pasti tahu lah tokonya, karena sampai hari ini tuh masih jualan kaset pita itu yang zaman dulu sekali. Ada Kakak Sofyan dari MMC Record Store. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam Pon. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai hari ini masih jualan kaset? Masih. Alhamdulillah masih. Masih jualan kaset. Dekat-dekat Ki. Ya, dekat-dekat Ki sedikit. Ya. Oke. Oke, aman. Masih jualan kaset? Masih Pon. Berapa? MMC berapa tahun, sudah berapa lama berdiri? Kalau berdiri dari tahun 90-an barangkali. Dari 90-an. Iya, sejak pakai nama MMC itu di tahun 92. Oke. Iya, ya, awalnya dari orang tua gitu, itu belum. Oh, orang tua sudah duluan jual kaset. Duluan gitu, masih ceritanya masih generasi awal, orang tua itu belum pakai nama MMC. Belum gitu. pakai nama MMC. Nanti di apa namanya dulu? Dulu Sinar Rahmat. Sinar Rahmat. Toko zaman dulu sekali Sinar Rahmat. Restu Ibu. begitu. Iya, gitu. Sinar Rahmat ya. Ya kan itu kayak sumber rezeki kayak gitu. Iya, sumber rezeki. Yang mana ya. Istilah gitu kan tahu. Jadi jualan juga di dalam itu awalnya kan kaset. Dulu dibuka pertama kali di mana? Di Sentral. Di Sentral yang pertama sekali. Sentral. Iya, gitu. Okay. Nanti kan habis kebakaran gitu, kita pindah, dibangun lagi sentralnya, kita masuk lagi tahun 94. Di situ mulai pakai nama MMC di tahun 92. MMC apa sih nama? Awalnya itu Pon, dia Makassar Mall Kaset. Jadi Makassar Mall Kaset. Iya, karena kita adanya di Makassar Mall. Iya. Ya, kita pakai 92 itu. 92 gitu. Terus sampai tahun 2000 kalau enggak salah. Gitu. Kebakaran lagi sentral kan 2000 berapa itu di situ kita ndak masuk lagi di situ. Ya, MMC tidak masuk ke sentral lagi maksudnya nih ya. Ndak masuk sentral lagi gitu. Jadi sering perkembangan kayaknya berubah lagi namanya tapi tetap MMC gitu. Makassar Music Center dulu sampai kita bilang berani ngecap gitu kan. Era digital penjual kaset sudah mulai berkurang. Gitu. Itu mulai tahun berapa itu? Itu 2006 kan waktu era-era digital sudah mulai ini kan. 2006 itu sudah mulai. Iya, produksi kaset dia sudah mulai menurun, dah seperti dulu lagi kan gitu. Iya, itu 2006 mulai di 2006 itu. Sampai 2010 itu kayaknya sudah mulai berhenti. Dulu kenapa memilih itu kaset? Maksudku dulu ya. Iya. Dibandingkan misal jualan baju kayak, jualan topi kayak, jualan apa kayak, jualan. Paham ya. Jadi kan kenapa kaset? Kan kita juga tidak bisa memilih karena itu memang dari orang tua kan. Ya, dari orang tua. Jadi tapi karena kaset itu kan lebih lekat ke musik kan gitu. Sedangkan sebenarnya industri di musik itu kan banyak di situ, mulai dari
fashion, artwork kan itu kan banyak kaitan di situ. Jadi kalau bilang topi ya dulu kita jual topi juga. Ada juga. Iya gitu. Ada juga. Jadi banyak sesuatu hal yang relate ya, bisa kita ambil dari industri musik kita sendiri sebenarnya. Ini tokonya yang sekarang ini. Iya ini tokonya. Kebetulan banyak sekali. Masih jualan kan maksudku tuh? Masih jualan. Iya. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang produksi kaset sekarang? Kalau sekarang, yang bertahan sampai sekarang itu kan memang yang dulunya label-label yang bergerak di indie label istilahnya. Indie label. Dulu ini. Iya, kan dulu kan itu mulai major label, ada istilah major label. Iya. Indie label. Nah, itu sekarang yang sampai sekarang survive bertahan itu kan memang yang indie label. Oh, tetap jualan kaset. Jadi produksi mereka itu intinya. Kita yang penjualan, yang pengecer ini memang juga mau tidak mau ya harus relate sama teman-teman yang indie label, underground dalam hal ini gitu. Underground. Iya. Jadi sekarang kaset-kaset yang dijual itu kebanyakan itu ya? Enggak juga. Artinya kan kita masih menyimpan produk-produk yang memang masih major label masih ada. Oke. Iya. Ini apa ini? Ini kemarin yang terjual. Ini terjual. Yang terjual kan biasa kan di sosmed lah biasa. Oh, demo track. Dream Theater. Iya. Gitu. Sorry. Pernah enggak kita hitung koleksi kaset yang sekarang? Kalau sekarang berapa judul begitu, berapa? Kan satu judul bisa berapa kaset begitu ya? Betul, iya. Berapa artis bisa berapa album? Berapa album? Iya, kita hitung hitung kasar saja itu ada kayaknya 5.000-an. 5.000 ada. 5.000 apa ini kaset? 5.000 keping. Iya, gitu. Ada. Ini paling pertanyaanku. Ada yang mau beli sekarang? Kalau sekarang kalau ada atau tidak ada kan buktinya kita masih ada sampai sekarang. Iya tahu. Gitu. Ada penikmatnya. Iya, penikmatnya memang ada. Ada yang segmennya ya, gitu. Apalagi kalau sekarang kan sudah ke segmen ke barang koleksi ya. Jadi yang beli memang kolektor-kolektor gitu, sampai ke luar negeri kapon. Gitu. Kita ngirim keluar. Iya. Gitu. Keren sekali ini. Dari banyaknya koleksi Taib. Oh ini Ritual Saung. Iya, betul. Masih ada juga. Iya. Cuman kan sebenarnya kan mulai memang terkikis nih dengan digital ini, YouTube dan segala macam. Dan ini yang repot kan kasetnya ada yang jual, alatnya yang radionya, playernya. Iya. Playernya juga kan itu juga dia sama dengan kasetnya juga. Jadi player juga itu sebenarnya kan mengalami kekikis yang kita bilang tadi gitu. Jadi produksinya juga yang player gitu kan tidak semasif yang kayak dulu juga. Jadi kebanyakan mereka malahan cari player-player yang antik. Player-player yang antik yang memang yang sudah yang sudah jadul begitu. Mereka restorasi kembali. Nah, itu kan spare partnya ya masih ada. Kalau enggak ada yang paling kanibalan begitu. Nah, ini pertanyaanku sebenarnya. Kenapa kita memilih bertahan untuk jual kaset? Yang pertama tadi itu dari orang tua. Yang kedua kita jalani seiring waktu itu, kita pelajari juga apa maksudnya pesan-pesan, kenapa rilisan fisik sampai bertahan sampai sekarang. Nah, itu kan sebenarnya pilihan sebenarnya. Kita mau tetap mau jalan atau tidak gitu. Cuma kan masalahnya kan kadang kita dibenturkan sama kebutuhan sehari-hari, ya kan gitu kan, biasa begitu. Dan itu hal yang wajar gitu. Itu intinya tinggal kita bagaimana bagaimana kita bisa survive sampai sekarang gitu. Dibanding teman-teman yang bergelut di dunia usaha kayak gini kan sudah pada pada tidak ada semua gitu. Sebagai orang yang mengikuti musik dari lama sekali, kaset 90-an itu sudah jual kaset sampai hari ini. Apa penangkapan terhadap perkembangan musik sekarang? Perkembangan musik sekarang sebenarnya kan malahan saya lihat Kapon lebih bagus sekarang. Lebih bagus sekarang karena sudah didukung sama media kan, kayak macam kayak gini. Podcast, sosial media apa segala macam. Sebenarnya kan pendukung-pendukung begitu kan
hal yang sangat positif. Sebenarnya bisa sama-sama jalan. Gitu. Jadi yang digital dengan non digital kan sebenarnya itu harus bisa seiring sejalan gitu ya. Cuma kadang ada gap biasa di situ. Saya kayaknya lebih senang yang digital, tidak repot. Tidak repot. Itu kan masalah sering kita dengar alasan-alasan kayak begitu. Sedangkan di sisi lain juga ada memang yang gemar memang rilisan fisik gitu. Ada ya, pasarnya ada ya. Iya, artinya kan mereka juga ada punya prinsip-prinsip sendiri kan, gitu. Bagaimana caranya mereka mengakses musik itu sendiri, dibanding digital, itu kan mereka dan semua itu wajar dan semua itu benar gitu. Nah sekarang bagaimana kebermanfaatan ini? Itu saja sebenarnya. Kalau di segi rilisan fisik, apa-apa elemen yang sampai jadi kayak kaset gitu, apa-apa siapa-siapa yang dilibatkan di situ. Sedangkan di platform digital siapa-siapa yang dilibatkan di situ, mana yang memberikan banyak manfaat. Gitu. Tapi kalau misalnya dua-dua bisa jalan, saya rasa lebih. Ini paling pertanyaanku. Hari ini masih ada orang yang rekord di kaset nggak? Masih ada. Masih malahan banyak. Artinya kalau yang indie label ya, indie label underground apa segala macam itu memang masih main kaset, masih di luar negeri masih main kaset, masih gitu. Malahan artinya kan vinil juga, piringan hitam juga, itu juga. Cuma kan kalau piringan hitam mungkin dari segi produksi mungkin membutuhkan biaya yang besar. Kalau kaset, nah itu dia. Salah satu value-nya sendiri kaset itu lebih cheap gitu, lebih murah, ekonomis ya, gitu. Artinya jangkauannya masih bisa ini, gitu. Itu masih. Jadi orang yang masih main kaset memang itu tadi sudah segmen kolektor sekarang. Sudah segmen kolektor sekarang, gitu. Kalau anak-anak indie masih main kaset enggak? Anak-anak Makassar lah ceritanya. Anak-anak Makassar, iya. Masih ada juga yang dengar kaset. Masih ada. Malahan pengunjung di toko kan sekarang ini ada mulai yang anak SMA, anak kuliahan, generasi sekarang masih. Anak SMA. Ada. Ada yang dengar kaset. Iya. Masih. Saya sendiri ini terakhir lihat kaset saja ini nggak tahu bertahun-tahun lagi. Tahun berapa terakhir lihat kaset ya? Oh jadi kesadaran akan, let's say misalnya kesadaran akan kaset oleh Gen Z hari ini tuh ada. Masih ada. Artinya kan barangkali dari berbagai, saya enggak tahu ya, maksudku kan ada juga barangkali anak-anak yang Gen Z sekarang ceritanya enggak mau ketertinggal kan apa yang lagi hip sekarang. Tapi di sisi lain juga memang ada yang sadar kenapa kita mesti rilisan fisik. Caranya nikmati mungkin beda. Bagaimana cara mengakses musiknya itu kayaknya butuh lebih effort yang lebih ini kan, dibanding kita di handphone gitu. Itu kan ada juga yang senang begitu. Mereka lebih senang effortnya tadi itu dibanding kepraktisannya tadi. Dan itu semua tidak ada yang salah sebenarnya. Bukan persoalan benar salah ini. Bukan benar salah. Cuma bagaimana caranya mereka effortnya itu, bagaimana dia menghargai ini ya. Menghargai musisi idolanya mereka mungkin dengan cara itu ya, gitu. Ada yang lewat platform digital yang sepraktis itu, ada juga yang memang butuh effort gitu. Saya ingat dulu itu kalau kita mau dengar lagu-lagu, misalnya saya suka lagu keduanya dari album itu pakai pensil kita. Betul. Pakai pensil kita kan. Betul. Iya. Tapi maksudku saya begini, saya pikir Gen Z sekarang itu sudah tidak punya akses terhadap kaset ini. Enggak kapan. Malahan karena pesat informasi sekarang, mereka lebih lebih update ya. Lebih update gitu. Keren ya mereka ini ya. mau juga dengar kaset. Tapi beda ya ininya ya. Beda ya rasanya itu dengar di kaset dengan di let's say di handphone. Paham iya. Kalau bagi yang sudah mengamalkan yang sudah ada amalannya ini. yang sudah mengerjakan effort tadi itu itu di situ kepuasan tersendirinya barangkali ya, dan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka. Kita mau ngomong bagaimana, saya mau ngomong bagaimana, saya mau gambarkan bagaimana saya punya kaset ribuan kayak gitu.
sama bagaimana mau ngerasa coba kalau kita sendiri yang punya. Iya. Ini paling saya tanya, kita masih dengar kaset? Masih. Iya, artinya kalau mau dengar lagu-lagu tertentu, kita putar kaset ini ceritanya. Betul, iya. Apa yang paling sering kita dengar? Kalau tergantung nganunya kapan. Kalau saya pribadi moodnya bagaimana, timingnya pada saat pagi kah atau sore kah, atau ada teman-teman mungkin di toko, saya putar apa. Di situ perbendaharaan lagu tak lagi yang mesti. Oke. Apa sih yang cocok gitu. Itu saja sebenarnya. Nah, beda kalau kita sendiri lagi ya. Sendiri lagi tuh. Saya mau denger ini deh, moodnya lagi begini gitu. Pokoknya tergantung. Wah, ini paling saya tanya. Kemarin tuh saya sempat undang Wijas ke sini. Wahab Family, betul. Si Jaka, Nuni sama anaknya. Tahu ya. Saya ngobrol kan. Saya bilang sebagai orang yang memang jualan musik nih ceritanya, kan jualan kaset bertahun-tahun, bayangkan 92 sudah masuk. Betul. Saya 92 apa SD kayaknya, belum SD. Iya SD kayaknya. Ini pertanyaanku, anak dan Indi kan juga, anak Makassar tuh secara kualitas bermusiknya kalah enggak dengan orang luar? Saya pribadi. Iya, pribadi nih. Karena orang sedang dengar musik pasti tahu lah. Iya. Itu kan sebenarnya kalah tidaknya kan relatif kan. Itu kan yang menilai bukan bukan bandnya itu, tapi yang penikmat. Nah sekarang bagaimana caramu itu karyamu bisa dinikmati sama orang lain lebih luas, gitu. Itu saja. Jadi berkarya saja. Biarkan mereka yang menilai bagaimana, dan itu semua ada pasarnya masing-masing. Ada penikmatnya masing-masing. Kaset rilisan itu akan sampai ke memang pendengarnya memang. Nggak mungkin nggak mungkin kau penggemar per jam. Iya. Itu sampai di ini, tapi kan bisa saja semua gitu. Karena kan maksudku begini. Kenapa sih misalnya di Jogja tuh Sheila on Seven tuh dikenal orang Jogja gitu loh misalnya. Di Bali ada siapa sih namanya? Superman is Dead misalnya. Makassar pribadi ini saya kan tidak terlalu mengikuti musik tuh. Pribadi ini kenapa Makassar belum di maksudku ada begitu yang bisa bawa kita. Paham. Itu kan sebenarnya media Ji. Media Ji. Bukan kualitas musiknya ya. Bukan, media Ji. Jadi kalau kita, apalagi kalau kita sekarang kalau kita yang bergelut di bidang anak-anak teman-teman di indie underground istilahnya gitu, itu kita lebih akrab maksudku sama mereka. Lebih akrab dan lebih paham ke musiknya gitu. Nah sekarang tantangannya bagaimana media itu sama bandnya, sama industri musik lah pada umumnya. Apakah mereka mau secara masif mau mengekspos teman-teman lokal bisa semasif kayak Sheila on Seven, kayak Superman is Dead, itu saja sebenarnya begitu. Dan kembali ke bandnya juga. Kalau bandnya juga memang aktif mau untuk dalam tanda kutip mau menjual bandnya, itu saya rasa bisa saja semua terjadi gitu, bisa sampai keluar apa. Itu anak Makassar tidak lakukan, tidak aktif menjual bandnya. Ada sih beberapa ya. Artinya kan itu kan pilihan bandnya sendiri kan. Artinya mereka ngeband motivasinya apa tuh? Hanya have fun saja atau memang iya kan gitu kan? Meluapkan ideologi ceritanya. Apalah gitu ya, pemikiran-pemikiran ini atau apa. Tapi intinya gitu Ji. Artinya semua butuh kerjasama. Band, media, dan industri-industri, misalnya industri pertunjukan ya, misalnya IO apa segala macam, itu kan semua elemen-elemen yang mendukung industri yang notabene ke band itu sendiri. Itu sih sebenarnya. Kemarin kan Sheila on Seven kan mereka juga ada tantangan semua sejak mereka mulai baru mau ini soalnya ndak sekonyong-konyong langsung terkenal kan. Langsung jago. Tidak terkenal, tapi memang ada elemen yang mendukung semua itu. Gitu. Jadi kalau misalnya Makassar juga mau kayak begitu, marilah kita sama-sama semua yang artinya yang ada di industri musik ya, maksud saya gitu. Tapi yang lain yang kayak ndak kalah itu kayak TOD. Itu ndak kalah. Itu kalau kakak pun suka ini, coba dengar TOD atau Dandelion atau yang terakhir. Banyak sih sebenarnya, banyak Kak. Banyak. Saya sebenarnya baru mau nanya itu. Kalau kita harus merekomendasikan band indinya Makassar sekarang,
yang ada di kaseta ini, yang ada di toko kaseta ini ceritanya tuh siapa-siapa Mi itu? Banyak ya Kak, banyak. Artinya begini, saya juga tidak bisa bilang ini yang bagus, ini, tapi mereka ada ciri khasnya masing-masing. Misalnya kalau genre punk misalnya, oh ini sama ini bagus, cuma ini ciri khasnya ini, itu Kak, gitu. Jadi tidak bisa bilang ini yang bagus. Tapi kalau bilang mau yang direkomendasi banyak yang bagus-bagus Kak. Siapa tuh misalnya yang mau direkomendasi ini ceritanya? Apa nih yang terkenal moto di luar tuh kayak TOD misalnya, Kapal Udara. Oh, Kapal Udara. Kapal Udara bagus juga itu sebenarnya. Itu ada kasetnya? Ada kaset CD ada. Oh iya, ada kasetnya Kapal Udara? Ada. Itu yang rilis label Jakarta kalau tidak salah. Oh, major label nih? Bukan juga indie label, cuma di Jakarta kan gitu. Okay. Itu aduh apalagi banyak Silomata, iya, dan juga banyak juga yang dikenal di kalangan-kalangan tertentu juga. Hanya kalangan-kalangan gitu. Iya, skena-skena ini misalnya The Hot Dog, Game Over, Sex Punk, banyak Kak. Mungkin yang kayak Ridwan Saw misalnya, kan terkenal juga di luar kan. Orang seperti Ridwan Saw masih laku kasetnya? Saya kan kalau kasetnya Kak itu masih ada yang cari. Ada yang cari? Iya, masih. Saya kan kemarin sama Irama Baru kan, alhamdulillah. Irama Baru rekor. Ya, itu masih ada. Jadi ya kita saling bantu kan, saling mendistribusikan gitu. Itu masih ada. Industri ini masih ada ya, masih bertahan ini ceritanya di. Masih Kak. Iya. Saya tuh terus terang, waktu Wawan bilang sama saya, ada teman kini jual kaset, masih ada Kak. Jadi apa istilahnya? Ada apa tuh bahasanya, skenanya tuh ada ininya sendiri ada pasarnya sendiri. Ada pasarnya sendiri ya. Sampai punk masih main. Itu paling saya tanya, saya penasaran itu anak-anak punk itu sekarang di mana Mi? Dulu tuh dari festival ke festival kan selalu ada musik punk. Dulu zaman 2000-an itu, iya kan selalu ada festival musik. Anak Pamisenai, baru anak ska, baru anak apa begitu. Sekarang mereka di mana Mi ini? Iya, ada juga. Ada Ji. Jadi kan ada namanya kayak event-event gigs gitu kan, skala-skala kecil kan mereka bikin secara mandiri. Kadang cuma di tokonya sendiri mereka bikin gitu. Nggak perlu. Intinya kan sebenarnya kita nggak tahu karena media dia ada yang mengangkat. Iya betul, kan gitu. Betul. Saya bilang tadi kan begitu. Iya, ini kritikan juga buat media ini. Kita yang bilangin. Iya kan saya media. Media, apa lagi namanya, bisnis pertunjukan, semua itu terkait semua itu Kak. Terkait semua itu nggak bisa. Iya, termasuk media juga. Iya. Ketika matanya tidak ke sana ya masyarakat juga tidak dapat informasinya kan. Betul. Ini media ini ya, pokoknya media. Eventnya masih jalan ini. Mereka apa istilahnya itu, anak underground. Iya, underground indie label. Artinya kan yang ini juga yang musik-musik ini kan eksperimental kan, ada juga bikin sendiri. Gitu. Tunggu dulu. Anak Makassar punya band atau punya pemusik-musik eksperimental? Banyak Kak, banyak. Banyak. Ada ya? Ada banyak. Iya. Gitu. Jadi artinya kan mereka mengeksplor artinya mengeksplor bunyi-bunyian gitu. Itu ada. Gitu. Itu ada memang. Dan itu kurang dilirik sebenarnya. Kurang dilirik. Ya, jadi artinya ya itu artinya kita dituntut bagaimana kita sama-sama gitu tuh sesuai perannya masing-masing. Media bagaimana, bisnis pertunjukan bagaimana kau sama anak lokal gitu saya record store bagaimana gitu bagaimana bisa berlangsung sama-sama begitu. Platform digital, teman-teman platform digital bagaimana gitu. Itu semua itu gitu kan. Ini pertanyaannya agak dalam ini. Iya. Buat kita musik tuh penting enggak? Penting. Ya, saya rasa pentingnya karena saya juga hidup dari situ kan, gitu. Meskipun saya bukan pemusik, gitu. Kalau dibilang penting, karena musik itu membawa pesan, maksudku, membawa pesan, gitu. Jadi kan banyak sesuatu terjadi selama ini kan itu banyak
terjadi dari musik yang dia dengar. Oke. Iya, mulai dari hal yang positif sampai negatif. Jadi kalau dibilang musik itu penting atau tidak, saya rasa penting sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kita tanpa membawa satu kepercayaan seseorang ya, maksudnya kan itu kan terlepas dari itu gitu. Tapi yang jelas itu musik penting ya penting Kak gitu. Kalau saya penting itu tadi tergantung pasti musik itu membawa pesan. Nah itu barangkali di situ ininya. Dan bagaimana caranya musik itu mulai diproduksi kan gitu, untuk siapa, itu kan semua yang menentukan semua. Niatnya bagaimana musik itu dibuat, gitu. Pasti hasilnya begini. Kalau misalnya bagus ya mungkin membawa ini kan efek-efek positif gitu. Iya. Saya rasa banyak sih. Banyak. Penting sekali musik penting itu. Kak sebenarnya. Orang bikin orang sadar kembali kan ada yang begitu juga dari musik gitu. Daripada ini anak-anak pergi trek-trekan di jalan, mending bermusik lah misalnya. Kan? Salah satunya. Iya. Begitu. Mereka harus punya wadah, mereka harus punya ruang untuk mengekspresikan diri kan. Betul Kak. Iya. Karena saya kalau sampai hari ini masih ada aja orang dengar musik punk. Terakhir saya dengar musik punk itu kapan gitu. Dulu tuh ada event-event besar di Manunggal itu biasa dulu. Betul, itu Kak, sekarang tidak ada nih. Iya kalau tidak punya kaset ya bingung juga mereka kan. Mereka kalau tidak rekaman tuh bingung juga musiknya mau kemana kan. Mau dengar di mana kan. Betul. Tunggu dulu, anak-anak ini main YouTube enggak? Anak-anak apa? Ini yang underground ini mereka main YouTube enggak? Kalau main, nah itu dia. Nah, misalnya kalau ada band yang mungkin nggak ngeh sampai ke sana, itu kan teman-teman yang barangkali yang bergerak di bidang media itu ada itu yang membantu band-band untuk mengekspos mereka lewat YouTube-nya channel masing-masing kan begitu. Tapi artinya kan ya di situ juga di sisi lain juga bandnya kan artinya masih perlu edukasi lagi bahwa memang media itu perlu. Gitu ya, artinya kan tidak semua band juga yang sampai ke situ. Gitu. Mereka ini pemusik yang bermusik saja, tidak ada yang begitu. Ada yang begitu bermusik saja. Ada yang memang sudah pikirkan memang sampai sejauh gimana mereka mau bangun bandnya kan gitu. Ada yang begitu. Iya. Kakak, ini sudah di kode tadi. Ini template pertanyaanku karena kita spesial kemerdekaan, ini template pertanyaanku. Iya Kak, iya. Sebagai orang yang hidup dari industri musik nih ceritanya. Iya Kak, iya. Sudah merdekakah kita? Begini, berarti ya Kak, maksudku saya kalau dari definisi merdeka saja, kita merdeka kan mestinya itu jangan sampai ada perasaan bahwa kita memiliki atau punya perasaan kita dimiliki oleh perasaan itu sendiri. Jadi kalau bilang merdeka, kita juga masih belajar untuk merdeka sebenarnya. Iya. Jadi kalau saya sendiri kalau saya mau kaitkan karir sama profesiku dalam record store ini kemarin, saya tidak bisa lebih menonjolkan diriku. Saya mesti paling tidak saya panggil teman-teman yang lain untuk sama-sama. Begitu. Kalau misalnya merdeka untuk mau maju sendiri, saya rasa sulit Kak. Sekarang mending saya sama teman-teman gitu, bikin kayak syarikat kecil-kecilan lah, jalan sama-sama begitu untuk ya itu tadi. Kalau saya rasa kalau sudah jalan itu mungkin explore lagi deh kemerdekaan apa lagi deh yang kita mau lagi gitu. Jadi maksudnya kemerdekaan saya tidak mau dibatasi sama brandku sendiri, MMC dalam hal ini gitu. Kalau kapan saya diikat sama MMC sendiri, ya mungkin artinya saya egois nih kalau begitu Kak. Mending saya lepaskan itu, mending maju sama teman-teman, bikin brand baru kayak bikin sama-sama meskipun dalam hal skala kecil ya begitu. Jadi ya itu sih kalau saya merdeka gitu Kak. Merdeka. Ini lagi ini template pertanyaanku ini. Iya Kak, iya. Sedikit lagi kita pilkada ini. Makassar. Iya. Sulsel. Betul, itu sebentar lagi kita akan pilih pemimpin. Iya, betul. Buat orang yang kerja di industri musik ini ceritanya. Iya.
sosok pemimpin yang bagaimanakah yang kita butuhkan? Sosok pemimpin Kak Di. Iya, yang bagaimana? Kalau kita itu memang saya kaitkan lagi kembali sama Nuko, yang kita jalani dulu itu memang yang indie label ya, independen istilahnya. Jadi memang kita dari dulu itu memang tidak di ini harus bergantung sama pemimpin. Tidak boleh bergantung. Artinya kita terbiasa dari dulu tidak bergantung sama pemimpin. Jadi apapun kita mau bikin itu secara mandiri. Itu sebenarnya demi menuju kemerdekaan yang kita anu sendiri kan tadi itu gitu. Jadi kalau dibilang Nuka pemimpin dalam artian pemerintahan ya ceritanya ya. Kalau Kapon maksud itu, yang penting itu kebijakan-kebijakan atau mungkin hal-hal kebijakan-kebijakan apa mungkin barangkali yang bisa mendukung teman-teman yang ini saja di industri kecil yang ini saja, industri musik saja gitu. Kalau misalnya dia cukup mendukung, barangkali kan secara tidak langsung menjadi sebuah penilaian sendiri di teman-teman generasi sekarang. Ini bagus ini, dia dukung kita, dia kasih fasilitasi Kiki atau gimana. Meskipun kita tidak terlalu berharap sih Kak sebenarnya. Iya, kita tidak terlalu berharap. Teman-teman indie ini tidak terlalu berharap kan sama? Saya tidak bisa mewakili teman-teman indie ya. Tapi kalau bagi kami mungkin di skala kecil saya itu tidak terlalu berharap. Tapi kalau misalnya mereka mendukung itu kan setidaknya kan memberi efek juga kan sama kita yang kecil-kecil ini begitu. Itu kan misalnya mulai dari perizinan lah misalnya atau apa kan gitu, atau mungkin fasilitas atau apa yang mungkin silakan bikin di sini tanpa peraturan atau tanpa perizinan yang bikin ribet atau apa Kak. Itu barangkali lebih dari cukup sebenarnya Kak. Itu gitu. Itu sederhana tidak muluk-muluk Jing kita minta ini. Itu saja. Pokoknya kasih kami kebebasan untuk berekspresi rata-rata perizinan, kemudahan-kemudahan ya. Kemudahan. Pemberian fasilitas atau apa gitu. Tapi meskipun juga enggak ada. Contohnya kita sampai sekarang kan survive Ji. Itu paling pertanyaanku. Selama ini dukungan pemerintah terhadap industri ini bagaimana sih? Artinya saya tidak bisa ini juga Pak, juga Kak Fonto. Maksudku saya tidak bisa ambil keputusan juga karena kita memang dari dulu tidak terlalu ini juga Kak. Gitu. Memang kita jalan saja gitu. Siap. Sebenarnya miris ini barang ini. Buat saya itu sedih itu barang ini. Iya serius. Karena namanya pemerintah kan kita pilih dia untuk atur kita kan. Ketika ada warga bilang saya tidak terlalu itu saya sedih itu sebenarnya. Betul juga. Itu ada yang bilang, ada yang apa istilahnya berarti betul-betul tidak diperhatikan industri ini tidak dapat tempat. Dan saya rasa Kak, artinya kalau bilang kita bicara begitu bukan cuma di industri musik saja gitu. Artinya kan di mata pencaharian lain atau orang profesi ini juga kan pasti ada yang bersuara kayak begitu. Iya. Cuma kami di industri musik barangkali selama ini khususnya di Makassar mungkin itu kayaknya yang lebih terasa gitu. Iya. Itu saja. Kakak Sofyan, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media edisi spesial. Terima kasih. Kalau saya kasih kesempatan, apa yang kita mau bilang sama masyarakat Makassar? Makassar Sulsel lah. Kalau saya sederhana maksudnya hargai teman-teman band lokal Makassar gitu, mulai dari bagaimana kita mengapresiasi karya-karya mereka, bagaimana caranya kita memberikan ruang kepada mereka, berikanlah kesempatan kepada teman-teman lokal gitu, dukung terus gitu. Dukung terus musik lokal gitu ya. Terima kasih Kakak Sofyan, terima kasih kawan-kawan Portal Media sudah hadir lagi di edisi spesialnya Portal Media. Tolong taruh di komen siapa lagi yang harus kami undang, profesi apa lagi yang kami harus undang di edisi spesial kemerdekaan ini. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.